Teman-teman, ketika kita mau meng-engage customer ataupun mau meng-engage audiensnya kita pastinya nggak akan bisa mudah meyakinkan orang dalam sekejap omongan aja gitu kan ya. Nah, butuh proses. Proses ini yang memang harus kita create sendiri nih teman-teman. Kita hadirkan ke audiensnya kita. Jadi ada 3 tahap atau 3 fase. Hai, welcome di Brand Journey Talk, obrolan indah dan Zata seputar personal branding. Hai Kak Zata. Halo Indah. Cantik banget ini pagi. Kamu juga. Seru banget nih teman-teman, karena spesial banget hari ini karena ketemu mentor yang kece, cool. Ini idolanya banyak loh teman-teman. Kita akan belajar bareng Kak Zata. Jadi episode kali ini spesial, episode keempat. Kita akan ngobrol bareng di Brand Journey Talk. Nah, Kak Zata, pagi ini kita mau ngobrolin apa sih? Kita sebelum mulai Zoom udah curi-curi start ya, udah ngemengin ini, ngemengin itu gitu ya. Kita mau ngomongin pastinya emotional brand, karena saat ini ngomongin soal branding itu luas banget, tapi kadang-kadang kita suka lupa ya Ndah, bahwa ada satu sisi yang sangat menyentuh, yang itu juga menjadi penentu sebenarnya, yaitu sisi emosional. Makanya penting ya kita ngobrolin soal emotional brand. Iya, nah jadi teman-teman sebelum kita live Zoom tadi, jadi sebenarnya banyak justru seruan sebelum di capture ya kan Zata ya obrolannya ya. Karena sebenarnya ternyata ketika kita membangun personal branding atau brand gitu ya, ternyata memang penting banget yang namanya emotional brand biar ada nyawanya kalau ibarat kata seperti itu ya. Nah, jadi ini yang mau kita hadirkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request judul-judul yang mau kita bahas, dan hari ini kita bahas tentang emotional brand atau kita bisa sebutnya emotional branding. Nah, jadi kita akan mulai sebenarnya apa sih itu emotional branding gitu kan ya. Nah, oke. Ketika kita mau bicara tentang emotional branding, nah mungkin teman-teman bisa kita sharing dulu nih Kak Zata ya tentang kecerdasan emosional. Jadi kalau secara definisi, kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengkontrol emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi ataupun kondisi situasi lah yang dihadirkan atau yang ada di dirinya gitu. Jadi kembali lagi selama kita interaksinya sama manusia gitu kan ya, karena kita juga makhluk sosial, jadi kita memang harus memahami yang namanya kecerdasan emosional. Nah, kaitannya di sini adalah dengan emotional branding ya Kak Zata ya. Betul. Nah, ketika kita bicara emotional branding, berarti kan akan banyak journey nih yang akan kita jalanin, yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu audiens yang kita bidik ini seperti apa, gitu kan ya. Kita hadirkannya mau kita kemas nih mau gimana. Nah, jadi teman-teman harus tahu yang namanya customer journey. Nah, Kak Zeta boleh aku curi start duluan ya. Aku akan jelasin traffic temperature ataupun customer journey. Teman-teman, ketika kita mau meng-engage customer ataupun mau meng-engage audiensnya kita pastinya nggak akan bisa mudah meyakinkan orang dalam sekejap omongan aja gitu kan ya. Nah, butuh proses. Proses ini yang memang harus kita create sendiri nih teman-teman. Kita hadirkan ke audiensnya kita. Jadi ada 3 tahap atau 3 fase. Pertama itu adalah fase di area cool. Cool ini ketika audiens kita belum mengenal kita, mungkin baru ngeh-ngeh sedikit aja gitu kan ya, belum gitu paham kita ini apa sih, mau dikenalnya gimana, apa sih fokusnya, apa sih value-nya, itu belum dilihat sama audiensnya kita. Yang kedua, ketika kita sudah
mengenalkan tapi audiens belum ada feedback, itu tetap harus keep going untuk terus update gitu kan ya ke audiensnya kita, masuk ke ranah WOM ini mereka sudah tipis-tipis nih, udah tahu, oh Mbak Indah nih gini, oh Mbak Zata nih gini, value-nya, services-nya, kontennya. Nah, jadi sudah mulai dipahami. Ketika sudah melekat, sudah sering, sudah ada konsisten di sana, ada komitmen, ada part emotional branding di sana. Nah, berarti emotional branding sudah bisa dihadirkan di WOM ya, Kak Zata ya, bahkan di sudah bisa kita hadirkan. Barulah menuju ke hot ini adalah customer yang memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi goals brandingnya kita. Nah, jadi yang dibutuhkan lah sama audiensnya kita. Jadi mereka pastinya sudah butuh. Aduh, pokoknya kayaknya saya mau nggak mau kalau lagi memilih seseorang atau memutuskan ketemu seseorang dengan konten tertentu, nyarinya Mbak A ya, Mbak B ya, atau Mas A, Mas B gitu ya. Ya. Karena pernah nih ada satu case juga ya, Kak Jata, sedikit cerita. Dulu pernah kita diminta untuk bikin program, ada event acara gitu ya, untuk narasumbernya financial planner gitu ya, Kak. Nah, ternyata responden dari peserta ataupun responden dari audiens banyak yang memilih sosok A, gitu ya. Iya. Nah, ini kayaknya yang memang akan kita kupas gitu ya. Kenapa iya mesti yang A banget gitu kan ya? Padahal kan ya namanya financial planner pasti insight-nya akan sama aja, ya kan, Kak Zata ya. Tapi ternyata banyak yang aduh Kak maunya speakernya yang ini ya, maunya yang ini ya. Nah, lucu ya, seru ya Kak Zata ya. Disinilah akhirnya kita mendefine, oke, ternyata emotional branding ini sangat penting ketika menghadirkan top of mind gitu ya dari audiens itu, ternyata itu sangat penting. Seperti itu ya Kak Zata ya. Nah, sekarang kita akan kulik, kita akan kupas gimana sih caranya untuk bisa membuat emotional branding. Nah, yuk, kita akan sharing tipis-tipis ya Kak Zata ya. Kak Zata, pastinya yang pertama kita harus clear dulu sama vision goals-nya kita. Setuju nggak? Setuju banget. Nah, jadi clear dulu vision goals-nya kita, apa sih problem yang ada di audiens kita, yang memang nanti mereka mau, yang memang mereka butuhkan, yang akan kita hadirkan, gitu kan ya. Nah, di situ vision goals-nya harus jelas. Nah, jadi gitu. Sekarang kita akan bahas nih, Kak Zata. Yang kedua, apa nih yang harus kita siapin? Oke, wah sebenarnya ini kalau diomongin ini panjang ya Nda, tapi kita berusaha untuk menyingkat biar dapatnya lumayan ya. Jadi kalau ngomongin soal emotional branding, salah satu yang penting banget itu adalah memang secara offline dan online juga gitu. Karena sekarang kan era digital ya, secara offline dan online tetap penting. Nggak cuma offline aja tapi juga online. Kekuatan storytelling, kekuatan berkomunikasi itu yang paling penting. Dan balik lagi tadi offline dan online, aku selalu ngulang-ngulang itu karena ini nyambung banget. Contohnya gini Anda, misalnya gini, ada orang secara offline dia sudah dikenal misalnya sangat ramah, sangat baik, sangat mudah diandalkan, tapi kan aduh kalau di dunia digital gimana ya cara nampilinnya gitu, gimana memperlihatkan emotional brand tersebut. Nah, kurang lebih mirip sebenarnya di dunia offline dan di dunia online. Jadi misalnya nih seseorang secara personal sudah dikenal misalnya ramah, bisa diandalkan, itu salah satunya adalah saat dia go digital di platform media sosial dia benar-benar misalnya lagi bikin foto, lagi bikin caption, itu dia harus berlaku seperti saat offline. Enggak misalnya gini, oh kan gue lagi nulis nggak ada yang ngeliat ini ya udah biasa aja ekspresinya. Enggak juga, tapi dia memang harus all out. Berkomunikasi dengan hati dan tubuh. Kayak misalnya memang orangnya ramah ya, itu kebawa saat dia menuliskan caption dia dengan senyum, dengan biasanya dia ramah, itu pasti akan nyampe ke followers atau orang yang melihat atau membaca captionnya dia misalnya. Jadi itu pertama,
secara offline dan secara online tetap harus sama. Oke, itu pertama. Lalu kedua, yang sangat mempengaruhi untuk emotional branding adalah permulaan. Permulaan sebenarnya sih kayak first impression ya, kita udah sering ngomongin betapa pentingnya first impression. Jadi kayak misalnya, kalau secara offline ya semua orang udah tahu lah kita ramah. Tapi misalnya nih secara online, kayak lagi Zoom gini, beberapa kalimat pertama itu penting banget untuk membangun emotional brand. Oke, jadi misalnya kita mau dikenal sebagai orang yang tegas, serius, ya benar-benar kita memikirkan apa nih 3, 4, 5 kalimat pertama. Atau mau dikenal sebagai orang yang lucu, apa nih gitu. Karena ada penelitian yang menarik, aku pernah baca bahwa lebih dari 60% hotel yang akhirnya laku dan orang bolak-balik adalah karena greetings. Sesimpel itu gitu. Jadi saat mereka masuk ke sebuah hotel, disambut misalnya di pintu, bahkan sama resepsionis, udah sisanya pelayanannya standar aja, orang tetap balik karena di awal udah merasa happy, udah merasa diterima. Itu perlu digaris bawah ya, emotional branding itu salah satunya adalah orang merasa diterima sehingga mereka terikat secara emosi. Nah, itu menarik banget kan penelitiannya gitu, bahwa hotel-hotel yang resepsionisnya ramah-ramah, greetingsnya bagus, itu biasanya lebih banyak dikunjungi 60% dibanding yang biasa-biasa aja, kayak gitu. Ya sama kayak kita sebagai personal, kurang lebih gitu. Iya, benar. Seru ya. Berarti ya tadi kan seperti yang diriku bilang ya, ada sentuhan ke human touch-nya itu sendiri ya, Kak Zata ya, yang menyentuh ke hati. Waduh, berarti bahasanya kan. Benar-benar. Terus lanjut Kak. Betul banget. Oke, nah kemudian berikutnya adalah tadi kita sudah ngomongin soal bagaimana greetings. Nah, berikut klien kita. Kayak misalnya nih, kalau kita ngomongin sosial media lah, karena ini sekarang yang lagi kita perluin banget. Tadi kita sudah ngomongin storytelling. Nah, aku juga akan sering ngomongin soal familiarity. Familiarity atau teori familiarity itu sebenarnya adalah gimana kita ngejaga emosinya followers kita lah, atau orang yang melihat kita secara terus-menerus tanpa bikin mereka bosen. Nah, itu metode familiarity akan ada ya di bukunya Branding You. Aduh, sekalian iklan. Jadi nyesel banget kalau nggak baca ya. Gitu. Jadi singkat aja, familiarity itu kaitannya dengan emosional adalah sebenarnya gini. Secara nggak sadar, setiap hari misalnya secara terus-menerus di media sosial kita menampilkan diri kita yang kita pengen misalnya dianggap ramah atau dianggap kredibel atau dianggap expert di suatu bidang. Kita terus-terusan posting minimal 14 hari, tapi beda-beda ya, biar followers nggak merasa kita lagi spamming atau apa. Tapi sebenarnya itu adalah kita ngedoktrin si followers dengan cara yang berbeda-beda sehingga langsung terpatrik ke dia. Misalnya, oh Indah itu orangnya ramah ya, dia kalau posting seperti ini misalnya. Atau enggak, secara nggak sadar misalnya Indah sedang mempromosikan sebuah brand nih. Aku ambil contoh kasus aja langsung ya Indah. Misalnya gini, Indah sedang mempromosikan sebuah brand. Kaos misalnya, kaos dari merek ternama misalnya. Indah selama 14 hari posting kaos itu. Tapi orang tuh nggak ngeh kalau Indah tuh sebenarnya lagi ya kaos branding ya, sebenarnya nggak sadar gitu bahwa Indah lagi maksa dalam tanda kutip maksa followersnya untuk mengingat, karena caranya dia beda-beda. Misalnya gini, Indah lagi jalan-jalan misalnya nih di Paris ya gitu kan, pakai kaos itu amin, udah nggak sabar jalan-jalan, pakai kaos misalnya, iya aku suka banget deh sama kaos, Indah bikin story, aku suka banget sama kaos ini, nyaman banget nih, enak banget buat dipakai jalan-jalan, misalnya kayak gitu kan. Kemudian, aku ganti jadi jaket aja lah, karena kaos nggak bisa ya 14 hari dipakai berturut-turut. Misalnya jaket bisa aja deh ya. Punya 14. Yes, betul banget. Jaket misalnya, oh jaketnya enak, nyaman, nggak gerah gitu kan. Nah besoknya Indah lagi misalnya di kafe atau dimanapun, Indah pakai dalemannya beda, outfitnya beda, tapi masih dengan jaket yang sama. Tapi Indah nggak ngomongin soal jaket itu ya, cuman kayak foto-foto, bikin story gitu kan. Nanti sampai beberapa hari kemudian misalnya Indah itu jaket ada digantung di belakangnya Indah, misalnya di belakang Indah pakai baju yang lain gitu kan. Itu tapi selalu masuk di dalam frame, sehingga pelan-pelan tanpa sadar tuh kayak
terdoktrin gitu kan. Nah ini sebenarnya gitu ya Kak. Iya, ini secara emosional membuat apa ya, followers atau yang melihat kayak merasa, aduh, gue kok kayak ada koneksinya gitu loh dengan produk tersebut gitu, karena memang kebetulan Indah juga yang menampilkan, jadi kan enak dilihat dan lain-lain, jadi mereka tuh kayak merasa kok gue jadi familiar ya sama benda itu, padahal Indah bukan yang tiap hari pakailah, belilah, nggak gitu kan, kalau gitu langsung di unfollow kan dah. Nah, jadi itu adalah salah satu yang bisa dilakukan ya, untuk bisa menghadirkan emosi ke audiensnya. Yes, betul banget. Jadi keren. Oke, kita udah ketiga step nih Kak. Pertama kita punya vision yang harus jelas dulu apa yang mau kita hadirkan ke audiensnya kita gitu kan ya, dari segi benefit ataupun unique selling ataupun hal yang membedakan gitu kan. Terus yang kedua tadi Kak Zata udah cerita butuh yang namanya storytelling, karena di sini kan storytelling itu kita mengenalkan gitu kan ya, kita menghadirkan. Kalau nggak dikenalkan, kalau nggak dihadirkan, ya gimana punya ada rasa suka tadi gitu kan ya. Betul. Terus ketiga adalah familiarity. Nah, familiarity ini kayaknya yang memang kita biasakan. Jadi tadi sudah menghadirkan, terus kita biasakan juga gitu kan ya. Betul. Orang lain untuk melihat itu gitu. Jadi mereka akhirnya sudah terbiasa lama-lama. Oh, jadi kayaknya kalau coat atau jaket, gue kayaknya harusnya yang itu aja deh, kayak yang Kazata, gitu ya. Kayak Indah ya tadi yang pakai kepala. Indah, tadi contohnya Indah. Iya benar. Nah, teman-teman, itu udah 3 nih. Ada lagi nggak Kazata yang mau kita tambahin? Apalagi Anda? Nah, yang terakhir itu yang nggak lupa adalah social movement biasanya. Jadi, betul. Biasanya social movement ini adalah ajakan yang akan kita create sendiri untuk menginfluence audiensnya kita biar membawa atau akan follow ke arah yang lebih baik gitu kan ya, lewat diri kita. Kalau kita secara personal gitu kan ya, atau lewat produk atau jasanya kita kalau kita punya bisnis atau jasa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hadirkan buat gerakan yang memang bisa mengarah ke yang lebih baik. Ada journey-nya gitu ya Kak Zata. Mereka pastinya akan dilibatkan gitu kan ya. Mereka juga akan berasa semangat, ada empatinya juga di sana gitu kan ya. Jadi luar biasa yang bisa kita hadirkan ke mereka, itu terlihat dan thank you banget. Ini kita nggak berasa loh ngobrolnya udah panjang aja, tapi gemes ya. Lanjutin lagi ya, soalnya ketika kita membangun personal branding, emosional ini adalah sesuatu hal yang memang kalau bisa dibilang itu penting ya Kak. Jadi ini ibarat soul-nya, ibarat jantungnya lah dari kita mau mengenalkan, menghadirkan diri kita itu yang seperti apa gitu kan ya. Nggak hanya sekedar dari profesi, tampilan visualnya aja, skill kompetensinya, ternyata emosional juga sangat penting. Baik teman-teman, thank you banget for today. Jadi hari ini kita seru banget ngebahas tentang emotional branding. Jangan lupa terus bertumbuh, terus perbanyak ini ya, wawasan atau belajar, mencari tahu, menggali lah untuk bisa menambah pengetahuan kita. Seperti itu ya Kak Zata ya. Thank you. Jika ada masukan ataupun tambahan ideas untuk next episode, silahkan kirim email ke brandingyou.id. Nah teman-teman, thank you banget. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.